Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana dari Sistem Informasi Semester 8 dengan NIM 0432199448. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum kedua pemrograman berbasis web. Di sini tugasnya adalah untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka dengan membuat aplikasi berbasis VJS sebagai frameworknya. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat halaman stok bahan ajar dan juga tracking delivery order. Nah, pertama itu di halaman dashboardnya, di sini saya membuatnya di bawah greeting ada akses cepat untuk ke halaman informasi bahan ajar dan juga tracking pengiriman. Di sini saya menggunakan tab untuk menampilkan akses cepat informasi bahan ajarnya dan juga untuk tracking. Nah, di halaman bahan ajar kita diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar untuk keseluruhan UT daerah. Di sini kita bebas untuk menggunakan tabel, list, atau bentuk lain menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data di field. Di sini kolom fieldnya harus menampilkan pertama itu kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan juga catatannya. Nah, di sini saya membuatnya untuk menampilkan kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan juga aksinya. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya menunjukkan kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan juga aksinya. Nah, di sini saya membuat status dan jumlah stok safety bahan ajarnya menjadi satu untuk mempermudah dan juga mempercantik tampilannya. Jadi di sini kalau pada menu status di sini jika stoknya melebihi batas tertentu maka dia akan aman, dan jika dia kurang dari batas tertentu dia akan menipis, dan jika dia mencapai 0 maka akan habis. Nah, di sini dalam VJS-nya menunjukkan status itemnya. Jika dia mencapai 0 maka akan kosong, dan jika dia kurang dari batas tertentu akan menipis, dan juga setelah itu maka akan aman. Nah, di sini kita diminta untuk terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melakukan pengeditan untuk stok bahan ajarnya. Nah, untuk form edit data bahan ajar, kita di sini bisa melihatnya untuk formnya itu seperti ini. Di sini saya membuatnya agar format formnya ini sama dengan menu tambah bahan ajar. Hanya saja jika kita mengklik tanda ini, maka akan mengarah ke menu edit. Kondisinya seperti ini. Maka otomatis dia akan mengisi sesuai dengan data yang sudah ada.
Tapi jika misalkan kita mengkliknya untuk tambat bahan ajar, maka di sini akan kosong. Akan menjadi akan kosong untuk kita dapat isi sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya akan membuat contohnya dengan menggunakan bahan ajar dari pemrograman basis web ini. Nah, di sini maka akan muncul data baru yang telah kita buat. Di sini kita juga bisa melakukan editing jika kita memerlukannya, seperti jumlah stoknya misalkan jadi 30, maka sini akan berubah lagi. Kemudian diminta terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan select radio checkbox. Nah, untuk filternya di sini terdapat filter untuk stok berdasarkan UPBJJ-nya. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quality dari jumlah seperti stoknya untuk mengingatkan reorder. Ada juga fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan juga harganya, dan juga reset. Nah, di sini ada menunya untuk melakukan filter. Di sini misalkan kita untuk filter OPJJ-nya, misalkan Jakarta-nya, kemudian di sini otomatis akan keluar jika di sini semua OPJJ, maka di sini akan disable. Jadi jika kita memilih Jakarta, maka sini akan keluar untuk kategorinya. Misalkan di sini praktikum, datanya maka akan keluar. Kemudian berdasarkan urutan, di sini saya membuat dari alfabet dari A sampai Z. Kemudian jumlahnya dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit, kemudian dari yang termurah sampai yang termahal. Jika sudah, kita juga bisa melakukan reset, maka akan seperti semula. Kemudian juga di sini ada checkbox untuk tampilkan stok menipis atau kosong. Di sini juga saya membuat tambahan untuk search, untuk mencari bahan ajar yang kita mau. Misalkan di sini pemrograman, maka sini akan muncul. Tapi misalkan salah, maka di sini data tidak akan ditemukan. Nah, untuk filternya codingannya seperti ini. Di sini pertama itu ada headernya, kemudian ada search untuk pencarian. Selanjutnya ada filter untuk UPBJJ. Nah, di sini jika misalkan kita memilihnya itu statusnya masih semua kategori, maka di sini akan disable filter UPBJJ-nya. Kemudian di sini ada juga filter mengurutkan berdasarkan. Di sini mulai dari judul, quantity, sampai dengan harganya. Kemudian yang ini untuk konsep filternya.
Ini untuk checkbox. Kemudian ini adalah JS-nya untuk filter. Bisa dilihat seperti ini. Di sini saya juga menggunakan watch untuk mengawasi filternya dan juga pada pencarian setnya. Selanjutnya di sini disuruh untuk menampilkan status dari stok bahan ajarnya aman, nipis, dan juga kosong. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kemudian ini adalah ininya untuk mencek statusnya. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhananya. Tadi kita sudah membuatnya, kemudian salah satu validasinya tadi kan sudah berhasil. Nah, ini misalkan kalau misalkan kita belum mengisinya, ada data yang belum terisi, maka di sini akan memunculkan notifikasi data belum lengkap. Selanjutnya di sini membuat tracking delivery order (DO). Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi sini perlu untuk menerapkan penggunaan framework Vue.js. Nah, di sini itu kita diminta untuk mendapat fitur menambahkan input delivery order yang baru berikut dengan data field yang perlu diisi. Ada nomor DO-nya, ada tahun dan ada tahun jalan sequence number-nya. Misalkan ini ada DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya maka dia akan menambahkan menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Nah, jadi ini metode untuk generate DO-nya. Jadi nanti dia bakal otomatis untuk menggenerate DO-nya ini menyesuaikan dengan jumlah seterusnya. Nah, di sini juga saya menggunakan input read only. Jadi nanti dia di sini kita walaupun terlihat tidak bisa untuk melakukan tidak bisa mengubahnya karena di sini otomatis. Terus di sini terdapat name, nama yang dapat diisi manual. Nah, di sini name sama nama ini bisa kita isi manual. Kemudian ada pilihan ekspedisi, JNE reguler dan JNE express. Nah, sini dua ya, reguler dan express. Kemudian paket bahan ajarnya dipilih berdasarkan data pada paket. Dan di sini kita bisa memilihnya paket IPS dasar atau paket IPA dasar. Dan juga di sini ada tanggal kirimnya dapat diisi manual maupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Nah, jadi ini yang tadi dia untuk name dan juga nama bisa untuk di input manual. Nah, tabnya teks, terus di sini ekspedisinya untuk memilih ekspedisinya. Di sini juga ada untuk form paket untuk memilih paket bahan ajarnya. Dan di sini juga saya membuatnya untuk tanggal dengan format date. Terus nanti juga bakal ada keterangan dari isi paketnya ini. Terus ada juga total harganya. Seperti ini. Nah, ini buat tanggalnya nanti dia bisa diinput seperti ini. Terus di sini ada total harga diambil dari data array of object paket jadi harganya.
Nah, ini seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa coba untuk pemasukannya, masukkan delivery order yang baru. Di sini akan menekan saya 0432199448. Nama Ahmad Maulana. Ini saya memilih Express dengan IPA dasar dan juga tanggalnya itu tanggal hari ini. Di sini maka akan keluar isi paketnya itu modul apa saja dengan harga di sini 140.000. Kemudian saya akan simpan delivery ordernya. Nah, di sini saya membuatnya biar ada notifnya. Nah, seperti ini. Nanti di daftar delivery ordernya itu ada nomor DO-nya, ada namanya, ada ekspedisinya, ada tanggalnya, ada totalnya, dan juga statusnya. Di sini sedang diproses. Nah, ini untuk format dari trackingnya. Di sini ada daftar delivery ordernya yang tadi nomor DO, nama ekspedisi, tanggal, total, dan juga statusnya. Kemudian di sini adalah isinya juga sudah ada seperti ini. Dan juga ini untuk notifikasinya. Nah, ini isi dari notifikasinya. Kemudian untuk tambah tracking di sini ada menu jika salah satunya belum terisi maka akan muncul peringatan data belum lengkap seperti ini. Nah, terus di sini tracking listnya terus ini dari notifnya, reset form. Jadi kalau misalkan sudah berhasil diisi atau tidak maka di sini akan mengulang lagi. Nah, sekian tugas praktikum 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.